Nah, buaya Bu, Pak, kalau dia berpuasa itu karena ada tujuan. Dia berpuasa tidak makan, tidak cari makanan, karena dia sedang menjaga telurnya jangan sampai ada predator yang makan. Jadi puasa hanya buaya karena ingin menjaga telurnya. Ular berpuasa karena ganti kulit. Jadi kalau ada orang kaskado berarti ganti kulit. Ular berpuasa karena ganti kulit. Buaya berpuasa karena jaga telur. Kalau telurnya sudah menetas jadi anak-anak buaya, maka buaya akan makan atau cari makanan. Ular selepas berganti kulit, maka dia akan lebih kejam dari sebelum ganti kulit, karena dia pelapar sedua kali. Buaya juga begitu. Dia berpuasa menahan makan. Waktu dia menetas telurnya, maka buaya akan lebih lapar daripada buaya sebelumnya yang tidak berpuasa. Itu buaya. Sekarang mari kita lihat ayam. Ayam kalau mengeram berpuasa tidak? Berpuasa 21 hari, Pak. Dia tidak turun-turun dari tempat mengeramnya. Nanti setelah menetas telur ayam menjadi anak ayam, baru induk ayam turun mencari makan bersama anak-anaknya. Betul tidak? Nah, mari kita lihat ulat. Ulat bukan ular. Kalau tadi ulat. Ulat dia berbentuk telur kecil, menempel di daun. Kemudian berubah menjadi ulat. Dimakanlah daun itu oleh ulat untuk supaya dia besar. Ketika ulat besar, maka tiba saatnya dia harus berpuasa. Kalau ingin perubahan, maka ulat berpuasa menjadi kepompong. Dalam waktu tertentu, tiba saatnya kepompong harus berubah menjadi kupu-kupu. Maka semua akan tertuju kepada kupu-kupu. Yang tadinya telur tidak punya arti, ulat yang menjijikkan, kepompong yang tidak ada apa-apanya. Tapi ketika keluar sebagai kupu-kupu yang indah, dia memberi manfaat bagi tanaman yang lain. Kupu-kupu mengambil nektar bunga, di kakinya melekat putik sari bunga. Dari putik sari, dari bunga yang lain, dia berpindah ke bunga yang lain. Dia mengambil apa yang bisa dia ambil dari bunga, dan dia memberi perkawinan tanpa disadari oleh kupu-kupu tadi. Demikian pula lebah. Berarti kupu-kupu ulat berpuasa membawa perubahan yang bermanfaat. Ayam berpuasa melanjutkan regenerasi yang baik. Buaya berpuasa lebih jahat daripada buaya sebelumnya. Ular berpuasa lebih kejam daripada ular sebelum berpuasa. Sekarang kita 30 hari berpuasa. Kalau kita tidak ada perubahan, Ramadan tidak membawa perubahan, berarti cuma dua. Kalau bukan ular, buaya. Mohon maaf, jangan tersinggung, karena saya tidak tahu yang mana ular dan mana kepompong. Jadi kalau sesama jamaah, sesama pengurus masjid, habis Ramadan, habis halal bihalal, masih baku-baku ambil, itu hal-hal yang tidak penting. Kita menunjukkan bahwa manfaat Ramadan hanya sekedar meramaikan dengan tarawih dan buka puasa, tidak lebih. Ini ajaran agama. Ini ajaran Tuhan yang mengajari manusia dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik. Sehingga ketika tiba saatnya ajal menjemput, kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah yang terbaik. Is the best in the world. Bahasa Sangir itu. Boleh tambah? Saya tidak yakin. Boleh tambah? Saya tidak percaya. Karena doa makan yang paling indah dari semua apapun yang dibaca.
Betul. Biar doa panjang, biar doa bagus, tetap kalau saat ini, jam ini, doa makan yang paling indah. Karena dia pendek, singkat, dan jelas. Bisa dipahami? Yang terakhir. Seberapa kali kita bilang terakhir? Hah? Pak, biar kita mau bicara lama dengan bicara pendek, sama. DP amplop sama DP isi. Lebih bicara yang pendek. Betulnya lah Pak Imam. Baku atur memang orang dari sekarang. Supaya jangan baku salah ke belakang. Mau pendek mau panjang sama. Terakhir. Kedua kali reke-rekeng. Zakat ada dua. Zakat harta dan zakat fitrah. Ustadz, kita orang miskin, jangan dulu senang. Ada zakat fitrah. Ustadz, kita ada lebih, jangan senang. Dapat dua, fitrah dengan mal. Nyanda ada yang kalapas. Nyanda ada yang free. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 orang yang tidak boleh diberi zakat dan tidak berhak menerima zakat. Kalau dia terima, dia makan hak orang. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat, mustahik, muzakki, tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang menjadi tanggungan kita. Menjadi tanggungan kita. Siapa? Istri, anak, orang tua, dan orang yang tinggal dengan kita. Mereka tidak boleh menerima zakat. Ustadz, kita peponakan tinggal di rumah, kita yang nafkahi dia, termasuk dia tidak boleh. Singkatnya, orang yang tidak menerima zakat adalah orang yang kita beri nafkah rutin. Nafkah ini adalah kasih makan, kasih pakaian, kasih sekolah, ya, kasih kawin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak boleh menerima zakat adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqah awsahun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Apa itu artinya? Sesungguhnya zakat ini adalah kotorannya harta manusia. Maka Muhammad dan keluarganya tidak boleh menerima zakat, termasuk para habaib. Tidak boleh diberi zakat mereka, tapi diberi hadiah. Karena kenapa? Zakat itu artinya sesuatu yang tumbuh, yang kemudian yang tumbuh ini berkembang. Karena dia bertambah, maka dia harus diberi kepada yang lain untuk membersihkan. Bisa dipaham, Bu? Jadi orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, dia wajib untuk mengeluarkan dari hartanya 2,5%. Ustadz, kalau kita tidak kasih keluar, kenapa? Kalau saya tidak kasih keluar, memangnya kenapa? Yang cari kita, yang simpan kita, yang capek kita, yang jaga kita. Kong dia ini, maksudnya orang susah, yang ada hubungan apa-apa dengan kita, kong kita mau kasih, boleh berhenti. Begitu? Oh, tidak begitu. Mari saya jelaskan. Zakat bagi pegawai negeri menerima zakat dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Pemerintah mengumpulkan uang ini dari berbagai sektor. Ada dari sektor rumah makan, properti, industri, ada juga dari rumah pembuatan cap tikus, pabrik minuman, judi yang punya tempat, lokalisasi, yang semua ini haram dan halal bercampur.
diambil pajak oleh pemerintah. Dengan pajak ini dibayarkan gaji Anda. Berarti ada uang bersih, ada uang kotor yang bercampur. Tuhan Maha Pengasih. Dia mengatakan, kalian tidak bisa menghindar dengan pola dan cara hidup zaman sekarang. Maka keluarkan zakat. Dengan zakat itulah apa yang kau makan menjadi bersih. Itu yang Nabi mengatakan, inna hadhihi sadaqah awsaqun nas. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta manusia. Berarti kalau dia kotoran, orang kaya kasih keluar zakatnya. Kalau di Kristen mungkin derma Pak ya, perpuluhan ya. Nah, kasih keluar berarti kotoran, najis. Najis harta. Yang tadi saya sebutkan tadi, halal-halal bercampur. Ambil, kasih keluar. Berarti Ustaz, orang-orang susah ini makan-makan barang najis dan. Kan begitu. Don't worry my friend, listen to me. Artinya Tuhan juga tahu harta yang diambil, iya semua berhenti. Kode. Sedikit semua terhubung lagi di situ. Tunggu sampai di mana tadi? Hah? Ustadz ini kan kotoran. Kenapa dikasih orang miskin? Orang hidup susah, setengah mati makan kotoran lagi. Oh, don't worry my friend, listen to me. I want to talk you something for you. You know? Itu baru tahu. Apa itu? Allah bilang yang fakir, yang miskin, yang kaya, kecil, dewasa, keluarkan zakat fitrah. Dengan fitrah itulah dibersihkan apa yang kotor. Berarti tidak ada yang makan harta kotor. Yang kaya maupun yang miskin, asal keluarkan zakat harta dan zakat fitrah, maka bersih semua. Betul tidak? Pikiran kotor lahir dari makanan kotor. Pikiran jahat lahir dari makanan yang didapat dengan cara yang jahat. Ingat, setiap muslim selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan dan ringankan sakaratul maut ketika datang ajal kami. Tapi di masjid selalu bikin susah orang. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Sekarang diganti. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu paling banyak di kantor. Kecamatan, di kelurahan. Tidak. Kementerian Agama. Saya penyuluh agama belum cair sampai sekarang Pak Kasih. Tidak apa-apa, kan saya bilang tadi, baku lapas jo, supaya kalar nih hari. Karena mulai dari kubis mentega. Artinya bahasa saya ini bukan mengatakan bahwa ini begini, ini begini. Tidak. Artinya dengan Ramadan kita memperbaiki semua hal. Saya yakin bila yang duduk di masjid, yang menerima amanah sebagai badan amil, yang menerima tugas sebagai pegawai negeri, pegawai daerah apapun, bila semua dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka negeri kita sebagaimana Quran mengatakan, apa itu? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sekiranya suatu negeri penduduknya mau beriman dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan keberkatan langit dan keberkatan bumi bagi penduduk negeri itu. Itu sebabnya jangan heran Pak, Bu, umat Islam non-muslim bikin doa berjamaah supaya menolak bala. Alhamdulillah, gempa tidak pernah berhenti, cuma pindah-pindah. Bagaimana musibah mau berhenti, sedangkan kita yang mengundang petaka dari langit? Bagaimana caranya kita mengundang petaka dari langit? Quran mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang datang kepada kalian wahai manusia kecuali itu akibat kalian juga penyebabnya, sedangkan Tuhan terlalu banyak memaafkan kalian. Betul tidak? Pokoknya Pak, sebagai penutup, ini terakhir betul. Terserah aja mau sana, yang mau sana, pokoknya terakhir ini. Apa itu? Apa itu? Pak,
kalau bapak mau mendapatkan segala sesuatu yang bagus-bagus, bikin kejahatan. Yang ada orang mau fitnah. So ada orang bermain kartu judi saling baku fitnah. Yang ada yang dipikirkan bagaimana saling kasih baku kalah. Betul. Ada orang sama-sama mau baku fitnah. Yang ada. Ada orang menyambung ayam baku fitnah. Yang ada. Makanya preman-preman ini sampai umur panjang, karenanya ada orang fitnah. Tapi kalau Pak mau umur pendek, jadi orang baik. Baru kasihan terdaftar sebagai apa? Susunan BTM. Orang sudah bicara. Kita kasih masuk pada dia, kalar doi masjid. Yang baku fitnah orang dan orang. Betul tidak? Yang fitnah orang beriman hanya orang beriman. Kenapa? Karena dia baru beriman, belum sampai pada tingkat muttaqin. Tingkat puncak, yaitu apa? Tidak ada lagi kesalahan siapapun di matanya, kecuali kesalahan dirinya sendiri. Betul tidak? Yang baku Pak Pendeta, boleh saya tanya, di gereja yang mau baku ambil itu orang yang rajin masuk gereja atau yang pernah masuk gereja? Coba. Ada jemaat taung, ada jemaat mingguan. Masjidnya sama. Jemaat taung nanti hari raya Idul Fitri baru dia banyak. Kalau Jumat, diragukan kebanyakannya. Terakhir betul. Waktu tarawih malam pertama orang salat sampai di mana Pak Imam? Jujur Pak Imam. Sampai di luar toh? Malam 21 ke atas sampai di muka. Masjid malam pertama bulan Ramadan, masjid besar jadi lebih besar, masjid kecil jadi kecil. Kenapa? Masjid besar. Datang Ramadan, awal Ramadan full sampai di luar. Berarti masjid kecil. Datang akhir Ramadan, masjid sudah jadi kecil. Yang besar sudah jadi kecil. Yang tadinya awal Ramadan 40 saf, setelah akhir Ramadan tinggal imam dan tukang azan. Mau cari jamaah yang paling banyak, cari waktu subuh. Cari waktu subuh. Banyak sekali itu jamaah. Karena apa? Masih ada untung yang azan. Kadang-kadang Pak Imam sudah datang lagi. Pak, suatu saat ada seorang ibu punya anak laki-laki, sudah akil balik. Paling setengah mati kasih bangun sampai yang subuh. Paling susah kasih bangun sampai yang subuh. Pokoknya kalau dia kasih bangun sampai yang subuh, dia punya anak, sudah itu perkara paling besar. Anak pemalas sampai yang subuh. Datanglah dia kepada seorang ulama. Dia bilang, Pak Kiai, saya punya anak ini sehingga mati sekali ke sembahyang subuh. Ini Kiai bilang apa, Bu? Kiai bilang apa? Kiai bilang, Ibu, kenapa? Masalahnya apa? Pokoknya kalau dikasih bangun pasti perkara. Ibu, seandainya suatu saat di subuh hari, tiba waktu subuh, rumah ibu terbakar, bagaimana caranya ibu kasih bangun tuh anak? Rumah terbakar, anak ada tidur sadap. Mau kasih bangunnya enggak tuh anak? Bagaimana dia bicara? Dia mau bangun. Goyang, biar so goyang, dia mau. Bagaimana dia bicara? Angka, biar so angka. Dia mau angka. Bagaimana? Hah? Susiran dengan air, so habis tuh air laut di muka. Bagaimana mau begeng? Bayangkan, saya cuma satu pertanyaan, ibu-ibu menjawab 10 jawaban. Demi untuk membangunkan anaknya yang tertidur di kala rumah terbakar di waktu subuh. Kata Kiai tadi, ya ibu takut anak ibu dibakar oleh api dunia, tapi ibu tidak pernah takut dibakar dengan api akhirat yang kekal. Gara-gara tidak sholat subuh. Di antara sholat 5 waktu, hanya sholat subuh waktu yang disaksikan malaikat. Betul tidak? Terakhir, ada anak muda
Anak muda, dia ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri. Kenapa dia ingin bunuh diri? Terlalu banyak masalah dia hadapi. Di tempat kerja masalah, di rumah masalah, semua masalah. Yang paling masalah sekali, karena dia banyak kredit. Akhirnya minum racun. Dia mau minum racun. Tapi waktu dia mau minum, dia teringat. Dia ada guru, seorang kiai. Dia bilang, tuh tidak. Sebelum kita mati, kita mau supaya mati di depan kiai. Supaya kiai lihat kita bagabu-gabu. Jadi, Pak Kiai, saya ini terlalu banyak masalah. Saya punya masalah begini. Saya sudah tidak mau hidup lagi. Pak Kiai tanya, tempo apa karena mau mati? Sekarang oke. Lebih cepat, lebih bagus, kata Pak Kiai. Ada kiai begitu? Tidak ada, cuma dia. Pak Kiai bilang, tapi sebelum kau minum racun, sebelum saya menjadi saksi atas kematianmu, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Kau pergi ke dapur, ambil gelas, isi air, baru ambil garam 1 loko begini. Ambil garam, baru kasih masuk itu garam dalam air. Kau ngana goyang kasih dia, larut, baru ngana minum. Kira-kira kalau Pak saya suruh begitu, Pak pemuka bagaimana tuh waktu dia minum tuh air? Muka karene. Kenapa? Pahit. Pak Kiai bilang, oh pahit, kenapa kau rasa pahit? Pak Kiai, ini garam ada masuk ini bukan garam biasa, garam 1 loko. Kalau begitu, ngana ambil garam yang sama. Ambil garam yang sama. Kau pergi ke belakang rumahku, ada tong air besar penampung di situ yang luas. Kau ceburkan garam yang sama ke dalamnya. Tunggu 10 menit setelah dia mencair, kau seduk airnya dan kau minum. Apa yang kau rasakan? Dia glok. Kenapa yang pertama tidak mau, yang kedua mau? Dia bilang yang pertama itu kasihan gelas kecil, garam 1 loko, pahit. Yang ini airnya besar, tempatnya besar, airnya banyak, tidak berpengaruh garamnya. Pak Kiai bilang begitulah hidupmu. Bila kau lapangkan dadamu, seberat apapun ujian, kau tetap sanggup menerimanya. Tapi bila kau kecilkan hati dan dadamu, sejumput garam pun masuk membuat engkau berubah. Tidak ada kapal yang bisa tenggelam di lautan ibu. Tidak ada satupun kapal yang bisa tenggelam di samudra Bapak. Tidak ada. Kecuali bila Bapak memasukkan air laut ke dalam kapal, baru kapal tenggelam. Tidak ada orang yang bisa musnah dan mati karena masalah. Kecuali bila masalah itu dimasukkan ke dalam hatinya, baru jadi masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.